apa kabarnya? Semoga adik-adik semuanya senantiasa sehat dan bersuka cita. Adik-adik yang terkasih, tidak terasa kita sudah memasuki Minggu Paskah yang keempat. Secara khusus, pada Minggu Paskah yang keempat ini kita merayakan Hari Minggu Panggilan yang bertema Santo Yusuf Impian Panggilan. Adik-adik, pada Minggu Panggilan ini kita juga diajak untuk peka terhadap panggilan Tuhan yang mau melayani Tuhan dengan setulus hati, seperti Santo Yusuf yang mau melayani dan juga setia terhadap pelayanannya. Kita juga secara khusus berdoa bagi para biarawan dan biarawati yang menjalani hidup panggilannya, agar mereka pun juga senantiasa setia dan selalu bersukacita dalam perutusannya. Baik, adik-adik yang terkasih, sebelum kita memulai Bina Iman Online hari ini, Kak Silvi akan kasih tahu kita akan kedatangan tamu spesial. Wah, siapa ya kira-kira tamu spesial kita? Adik-adik pasti penasaran kan semuanya? Nah, kalau gitu adik-adik harus mengikuti kegiatan Bina Iman Online ini dari awal sampai akhir. Sekarang mari kita mulai dengan doa pembuka. Mari kita siapkan hati, kita tutup mata kita lipat tangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Engkau senantiasa mencurahkan berkat bagi kami. Ya Bapa, kami akan memulai aktivitas Bina Iman Online kami. Semoga firman yang Engkau sampaikan melalui kegiatan ini dapat kami laksanakan dengan baik. Bapa, kami mau melayani Engkau dengan setulus hati dan kami mau terpanggil untuk senantiasa mewartakan kabar sukacita-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, adik-adik selamat menyaksikan. Have fun semuanya. Hai, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya.
Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab suci, yang diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Didengarkan baik-baik ya. Yohanes 10 ayat 14 sampai 15. Gembala yang baik. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Setelah mendengarkan bacaan firman Tuhan pada hari ini, seperti yang kalian duga, Yesus bukan berbicara tentang domba-domba sebagai domba yang sesungguhnya. Yesus sedang berbicara tentang kita. Yesus bukan sedang berbicara tentang domba-domba yang mengembik di padang rumput atau yang sedang merumput di padang rumput. Bukan ya, tapi Yesus sedang berbicara tentang kita. Kita adalah domba-dombanya. Yesus mengasihi kita. Yesus merawat kita. Yesus memastikan bahwa kita mendapatkan apa yang kita perlukan. Yesus bahkan bersedia memberikan nyawanya, mati di kayu salib, agar kita dapat hidup selamanya bersama Yesus di surga. Tidak ada yang diragukan lagi. Yesus sangat mengasihi domba-dombanya. Ayat emas kita pada hari ini, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Tindakan nyata yang bisa anak-anak lakukan di rumah sepanjang minggu ini berdasarkan firman Tuhan pada hari ini adalah 1. Rajin berdoa. 2. Berbuat baik kepada ibu dan ayah, juga kepada adik dan kakak. Terima kasih. Anak-anak, sebentar lagi kalian akan menyaksikan sapaan dari 2 orang tamu istimewa. Sapaan mereka akan memberikan sukacita, menguatkan iman, dan memantapkan panggilan kalian. Sudah tidak sabar lagi kan? Baiklah, saksikan terus Bina Iman Anak Online. Halo, perkenalkan nama saya Suster Paskalia OP. Asal saya dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Baturaja, Keuskupan Palembang. Saya 4 bersaudara dan saya anak perempuan, 3 adik saya laki-laki semua. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Saya bersyukur karena Bapak dan Ibu saya mendidik, membimbing, dan membesarkan saya dan ketiga adik saya untuk senantiasa doa bersama di tengah keluarga, aktif dalam kegiatan gereja seperti sekolah minggu, putra altar, Legio Maria, dan paduan suara. Saat saya mengikuti sekolah minggu, lagu yang paling mengesan dan paling menarik bagi saya yang membuat saya untuk memutuskan menjadi suster yaitu lagu Kerja Buat Tuhan Selalu Manise, biar tanpa upah selalu manise. Nah, lagu inilah yang memberikan inspirasi bagi saya untuk menjadi suster. Ternyata biar tanpa upah selalu manise. Ya, menjadi suster untuk melayani dengan sukacita dan menjadi pewarta sabda Tuhan, upahnya ternyata luar biasa, di mana saya semakin merasakan berkat kasih Tuhan yang terus mengalir tiada pernah berhentinya. Saya, putri sulung, dipersembahkan kepada Tuhan. Walaupun saya anak perempuan sendiri, saat saya menyampaikan niat saya menjadi suster, jawaban orang tua saya adalah, jika menjadi suster itu membuat kamu bahagia, sebagai orang tua akan mendukung dan terus mendoakan, asal kamu bahagia. Dan karena kamu jauh dari orang tua, dimanapun kamu berada, itulah saudaramu. Nah, dengan berbekal niat dan kehendak yang kuat, serta doa dan dukungan orang tua dan adik-adik, akhirnya saya bisa menjadi suster OP. OP itu apa sih? OP itu Ordo Pewarta.
ordo yang didirikan oleh Santo Dominikus, di mana Santo Dominikus itu juga rajin berdoa. Dimanapun Santo Dominikus berada, selalu berbicara tentang Tuhan dan dengan Tuhan, selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Santo Dominikus dirayakan setiap tanggal 8 Agustus. Saya bersyukur menjadi suster Dominikan, di mana berkat pesan orang tua saya, dimanapun kamu berada, itulah saudaramu, ternyata membuat saya semakin menemukan banyak saudara hingga saat ini untuk menjadi pewarta sabdanya. Dan saya bersyukur karena panggilan saya pun diteguhkan dan dikuatkan dengan 5 pilar hidup Dominikan. Apa sih 5 pilar itu? 5 pilar itu yaitu A. Studi, hidup bersama, kaul, dan observansi monastik. dan dengan semboyan veritas. Veritas itu artinya kebenaran. Menjadi suster Dominikan yang siap diutus, menjadi pewarta yang sukacita dimanapun saya berada demi keselamatan jiwa-jiwa. Ini aku, utuslah aku. Saat ini saya diutus di komunitas Santa Maria Cirebon dan berkarya di SMP Santa Maria Cirebon. Terima kasih. Salam sehat dan salam sukacita untuk kita semua. Tuhan memberkati. Hai adik-adik yang terkasih, apa kabarnya? Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Frater Thomas Gali Joko Rianto, biasa dipanggil dengan Frater Joko. Saat ini Frater sedang menjalani yang dinamakan Tahun Orientasi Pastoral di Paroki Kristus Sang Penabur Subang. Frater menjalani pendidikan calon imam di Seminari Tinggi Fermentum Keuskupan Bandung yang ada di Bandung. Nah, pasti adik-adik bertanya-tanya dong, Frater itu apa sih? Frater itu calon imam atau calon pastor atau calon romo. Jadi, anak-anak muda yang mau menjawab dan menanggapi panggilan Tuhan bisa dilihat dari beberapa cara. Misalnya, ketertarikan terhadap sosok imam, ya entah mulai dari bajunya, kemudian dari suaranya, penampilannya, dan lain sebagainya. Kalau Frater dulu terpanggilnya ya karena melihat sosok romo paroki yang baik hati. Jadi setiap pulang misa, Frater pasti selalu menghampiri dia untuk bersalaman. Gitu. Frater merasa senang kalau misalnya bertemu dengan dia. Makanya Frater tertarik untuk menjadi seorang imam. Kemudian seminari. Pasti adik-adik juga penasaran dong dengan yang namanya seminari. Seminari itu apa sih? Seminari itu tempat pendidikan calon imam atau asrama. Jadi dalam satu rumah itu bisa ada banyak sekali orang. Lalu apa aja sih yang dilakukan? Ada banyak. Yang pertama pastinya belajar, karena seorang calon imam harus pintar. Kemudian yang bisa dilakukan olahraga bareng, kayak basket, kemudian main sepak bola, kemudian apalagi ya? Oh, masak juga diajarkan, atau kita bisa mengeksplor diri kita dalam hal memasak. Jadi bukan ibu-ibu aja yang bisa masak, calon imam juga bisa masak. Oh iya, ada lagi yang lebih seru.
yaitu sepedahan bareng. Karena kendaraan utama para frater adalah sepeda. Jadi, kalau misalnya mau pergi sekolah menggunakan sepeda, atau misal di paroki menggunakan sepeda, kemana-mana pakai sepeda. Apalagi kalau bersepedanya bareng-bareng, lebih menyenangkan. Bukan hanya itu aja, tetapi bisa dekat dengan Tuhan. Yang terpenting bahwa menjadi seorang calon imam itu harus bisa mendekatkan diri pada Tuhan. Kemudian menggunakan jubah ini. Ada yang warna hitam dan ada yang warna putih. Kalau frater lebih suka yang warna hitam. Bukan karena kulit frater yang warna hitam, tetapi jubah hitam itu menurut frater lebih keren. Lebih ada ciri khasnya, kayak gini, ada putih-putihnya. Pengalaman saya menjadi seorang frater, itu ada banyak sekali pengalaman yang menyenangkan. Setidaknya frater bisa bertemu dengan banyak orang yang sebelumnya frater tidak kenal. Kemudian bisa jalan-jalan ke tempat di mana yang frater juga belum pernah kunjungi. Misalnya, frater asalnya dari Jakarta, kemudian tinggal di Bandung. Di Bandung ada banyak sekali tempat-tempat yang menarik. Misalnya seperti Great Asia Afrika di Lembang. Waktu itu frater jalan-jalan dengan umat yang ada di Subang ke sana. Dan masih banyak lagi pengalaman yang menarik yang belum bisa frater bagikan saat ini. Yang terpenting, bila adik-adik merasa tertarik, langsung bilang ke papa mama bahwa nanti saya mau jadi pastor, atau yang perempuan saya mau menjadi suster. Begitu. Rasa cukup sampai di sini. Bila teman-teman atau adik-adik merasa tertarik, silahkan mengunjungi ke Instagram atau Facebook Seminari Tinggi Fermentum. Untuk Instagram bisa di search seminari.tinggi.fermentum. Ada di sini. Kalau Facebook Seminari Tinggi Fermentum. Dan yang terakhir, frater akan menampilkan sebuah video yang dibuat oleh para frater Seminari Tinggi Fermentum. Semoga adik-adik semakin suka ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dah. Lucky gak cuma bisa ngabisin makanan, dia juga bisa buat makanan. Lucky gak cuma nonton di balik layar, tapi bisa bikin karya yang menggelegar. Lucky gak cuma fisiknya kuat, tapi otaknya juga perlu sehat. Lucky emang kadang-kadang jaim, tapi dia gak suka yang mainstream. Hidup cuma sekali, buat apa tanggung-tanggung, ambil keputusan. Datang dan rasakan sendiri. Ku jawab ya,
jawab ya, ya, ya. Dengan dia panggil nama saya, dengan dia panggil namamu, dengan dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Halo adik-adik, wah sekarang sudah tidak penasaran lagi ya. Ternyata tamu spesial kita ada Frater Joko dan Suster Paskalia. Semoga cerita dari Frater Joko dan Suster Paskalia membawa kita semakin semangat untuk melayani. Terima kasih untuk Frater Joko dan Suster Paskalia yang sudah menjadi bintang tamu di Bina Iman Online Paroki Santa Maria Kota Bukit Indah. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membuat aktivitas. Kak Silvi akan mengajak adik-adik untuk berdoa, mendoakan para suster, para frater, pastor, agar mereka semua senantiasa setia terhadap panggilannya, dan juga berdoa untuk adik-adik supaya adik-adik juga terpanggil mengikuti jejak para suster dan frater. Untuk aktivitasnya kita akan buat seperti ini ya. Nah, di sini kita akan membuat satu suster dan juga satu frater. Lalu di tengah-tengahnya kita akan membuat doa untuk para suster dan frater agar mereka setia dalam panggilannya. Nah, bagaimana caranya? Kak Silvi nanti akan kasih tahu. Silakan perhatikan video berikut ini.
Halo adik-adik, gimana? Mudah kan untuk membuat aktivitasnya? Nanti kalau aktivitasnya sudah dibuat akan jadi seperti ini. Lalu setelah jadi, adik-adik foto bersama ya dengan aktivitas ini. Hasil fotonya boleh adik-adik kirim ke kakak-kakak pembina BIA yang ada di lingkungan adik-adik. Dan jangan lupa didoakan juga ya untuk para frater, suster, pastor, Bapak Uskup, dan Bapak Paus agar mereka semua senantiasa semangat dalam pelayanannya. Terima kasih adik-adik, selamat mencoba. Klap-klip bintang di langit, klap-klip sinarnya, klap-klip cinta kasihnya, ku mau jadi sang bintang. Bagi gereja, keluarga, dan sesama bawa sukacitanya, berbagi terang, berbagi kasih, bintang misioner. Klap-klip bintang di langit, klap-klip terang sinarnya, klap-klip cinta kasihnya, ku mau jadi sang bintang. Bagi gereja, keluarga, dan sesama bawa sukacitanya, berbagi terang, berbagi kasih, bintang-bintang misioner. Aku sang bintang misioner. Hai adik-adik, wah seru sekali ya kegiatan hari ini. Tadi adik-adik sudah bernyanyi bersama, mendengarkan firman, dan juga sudah mendengarkan cerita dari Frater Joko dan Suster Paskalia. Semoga cerita dari Suster Paskalia dan Frater Joko membuat adik-adik juga terpanggil untuk mengikuti jejak Frater dan para suster. Nah, adik-adik yang terkasih, sebelum kita akhiri kegiatan Bina Iman Online hari ini, mari kita siapkan hati kita lipat tangan kita tutup mata kita hening sejenak untuk berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena kami boleh bersukacita bersama secara online pada hari ini. Tuhan, kiranya apa yang disampaikan oleh para kakak pembina BIA dan juga para suster dan frater dapat membawa kami semakin setia dan semangat untuk melayani Engkau. Kami pun juga berdoa semoga kami juga terpanggil untuk melayani Engkau pada suatu saat nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan BIA online selanjutnya. Bye-bye.